ada juga yang hadir di acara Gresik kemarin, di mana kalau tidak salah marganya Al-Atos. Beliau sangat mendukung dan juga tidak ingin, tidak penting lah kita mengglorifikasi nasab Nabi, kita kembali ke jalur ilmiah. Beliau mendukung perjuangan ini karena tujuannya adalah dunia dan akhirat itu, tidak hanya untuk mencari kemuliaan dunia, tapi nanti di akhirat malah celaka. Dan beliau juga narasinya kemarin banyak saksi mengatakan bahwa seandainya Rabithah Alawiyah mau membuang saya dari anggotanya, saya tidak ada masalah. Saya ingin bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air membangun kesetaraan di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Terus ini pengalaman saya pertama kali Mas datang ke hallnya Kiai Rory ini membudai, pertama kali saya datang ini. Dan ini saya berterima kasih kepada beliau, saya juga secara pribadi. Saksinya beliau Gus Jami, beliau dengan repot-repot ngasih undangan saya ke gangguan gitu. Saya dikasih undangan. Patut juga kami tambahkan bahwa di dalam perjuangan ini itu juga telah banyak dari klan Pak Alwi sendiri yang mendukung terkait pelurusan nasab Nabi. Selain dari mereka yang juga telah tes DNA, kami biayai bersama-sama dengan keluarga besar Wali Songo, juga ada juga yang hadir di acara Gresik kemarin, di mana kalau tidak salah marganya Al-Atos. Beliau sangat mendukung dan juga tidak ingin, tidak penting lah kita mengglorifikasi nasab Nabi, kita kembali ke jalur ilmiah. Beliau mendukung perjuangan ini karena tujuannya adalah dunia dan akhirat itu, tidak hanya untuk mencari kemuliaan dunia, tapi nanti di akhirat malah celaka. Dan beliau juga narasinya kemarin banyak saksi mengatakan bahwa seandainya Rabithah Alawiyah mau membuang saya dari anggotanya, saya tidak ada masalah. Saya ingin bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air membangun kesetaraan di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah nanti videonya dari statement beliau itu nanti akan beredar, dan ini akan menjadi pahlawan di dalam konteks kebangsaan kita. Dan nanti akan banyak klan Pak Alwi lain yang tidak menjual agama, yang tidak ingin menjual nasab Nabi. Mereka ingin berada di jalur yang ilmiah dan dalam konteks kebangsaan dan kebinekaan kita. Terima kasih. Itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo Surabaya. Ingin izin sebentar mewawancarai Habib Sinten. Nama saya perkenalkan, saya Ahmad Saiku bin Maulana bin Muhammad bin Husin bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad. Kalian tamu saking Pasuruan ini, monggo perkenalkan diri Gus. Nama saya Jami Ahmad Jauhari, sebagai Ketua PWI Jawa Timur. Siap. Kalian? Oke, monggo. Ini saya mau sedikit bertanya, Bib. Bagaimana tanggapan jenengan soal tesis Yaimat, PWI, sama hall malam ini? Oke, kurang lebih seperti itu. Monggo. Sebenarnya dipersilakan. Beliau sebagai orang alim dan ulama ini otomatis mengeluarkan satu tesis begini kan tidak sembarangan. Dengan beliau melalui berbagai istikharah apa segala macam, tanya-tanya sana segala macam gini-gini sambil buka-buka kitabnya gitu. Pada mending saya mungkin jauh lebih alim beliau daripada saya. Gitu. Nah, saya rasa tidak ada salahnya juga. Bukan berarti saya ngomong begini untuk mengadu domba antara Kiai sama Habib, tidak. Gitu loh. Ini tidak ada hukum dalam arti kata, menurut saya itu gini, tidak ada yang saling menyalahkan dan tidak ada yang saling membenarkan. Gitu loh. Sini intinya itu
ayolah kita kembali akhul muslim umat muslim kan gitu. Bahwasanya kata Rasul itu memang simpel, saudara muslim sama muslim yang lain itu bersaudara. Jangan sampai persaudaraan perkara hal seperti kayak gini ini tetap pecah. Nanti yang jadi ketawa tuh golongan sebelah. Oh, orang Islam ini udah kok gini. Orang Islam ini kok gini, gini. Gampang dipecah belah. Nah ini yang fatal. Jangan sampai. Gitu. Terang hal kayak gini Masya Allah saya terus ini pengalaman saya pertama kali mas datang ke hallnya Kiai Rory ini membudai pertama kali saya datang ini. Dan ini saya berterima kasih kepada beliau, saya diundang saya pribadi. Saksinya beliau Gus Jami, beliau dengan repot-repot yang saya undang saya bergangguan tuh. Saya dikasih 2 undangan, bukan 1, langsung dikasih 2 undangan. 1 saya kasih namanya Ami Husain bin Syarif, Gus Abbas ya, Gus Abbas seorang Said Syarif gitu. Yang sebenarnya ya, oh benar dia tuh bisa. Antara Said itu kan mas dulu kan aja dulu kan di mata Allah kan inna akramakum indallahi atqakum mengikut toh. Dan hal ini masya Allah luar biasa. Pengalaman saya pertama kali yang ikuti hallnya Gus. Oh ini mudah-mudahan doain saya juga ya toh, saya bertambah ilmu saya menjadi seperti beliau Gus Jami, seperti beliau yang di sana juga Kiai Abdul Hamid yang dimana beliau juga masya Allah luar biasa, yang nasabnya tersambung sama saya untuk jalan. Siap. Saya pribadi saya bangga saya. Kalau saya dibilang saya palsu, saya angkat tangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dibilang saya punya atas palsu, alhamdulillah. Yang penting pakai Rasulullah, sampai Allah jangan benci aku kan. Amin. Aku sampai buyut-buyutku jangan benci aku kan. Dan kemana-mana, alhamdulillah pesannya Abah sama kakek saya, jangan lupakan kepala. Siap. Nah ini bisa saya buktikan. Tak bawa mas pendina, tuh. Tak baca, tak baca, mending tak bawa. Apa sih ini ngomong mas? Jadi itu sekian dari saya mohon maaf sekali lagi, Siap. Mohon maaf sekali atas perkataan saya, kalau ada yang salah itu tuh aku dewi. Kalau benar itu semua dari Allah sama Rasulullah. Amin. Saya Muhammad yang ngomong. Awak dewi ke pemal khotamin jalan pemimpin untuk semuanya. Mohon perkataan saya jangan pernah di-prank. Siap. Ditanggapi dengan akal yang sehat, tidak usah pakai emosi. Pakailah kesadaran yang tinggi dengan hati nurani yang bersih, bahwasanya kita pesan Rasulullah, akhul muslim, kita sama-sama saudara muslim. Siap. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Satu lagi yang lebih semangat. Merdeka! Merdeka! Bagaimana Kiai Haji Imaduddin pernah mengungkap satu tesis, yang tesis itu cukup mengguncangkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Tesis itu adalah tesis tentang pembatalan nasab Baklawi yang itu sebelumnya dianggap sebagai nasab yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus bersyukur dengan apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin ini? Yaitu karena tesis itu menyadarkan kepada kita semuanya, ternyata tanpa adanya tesis itu diungkap di dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin, mungkin kita tidak sadar bahwa kita selama ini ternyata dibodohi dan juga dibohongi atas nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Tentu saja apa yang diungkap oleh Kiai Haji Imaduddin ini tidak begitu saja berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang muncul di hari-hari ini, terutama Anda ketika melihat media sosial yang berkembang. Banyak hujatan dan juga banyak juga yang mendukung terhadap tesis tersebut.
Namun di dalam hal ini kita berposisi sebagai orang yang mendukung terhadap tesis tersebut. Ada beberapa alasan mengapa kita mendukung tesis Kiai Haji Imad tersebut. Beberapa alasan antara lain ada sebuah buku yang ditulis yang judulnya itu adalah penelitian tentang orang Hadromi di Indonesia. Itu ditulis oleh seorang peneliti Belanda yang barusan diterbitkan tahun 2019. Ketika saya membaca buku ini cukup mencengangkan bagi saya secara pribadi. Mengapa buku ini mencengangkan bagi saya? Pertama, buku ini mengungkap tentang sejarah bagaimana masuknya orang-orang Hadromi ke Indonesia. Penelitian dari buku ini mengungkap penelitian dimulai tahun 1900 sampai kemudian 1950. Migrasi orang-orang Hadromi ke Indonesia yang ditulis oleh buku ini beberapa gelombang. Tahun 1920 buku ini mengungkap bahwa orang-orang Hadromi yang beremigrasi dari Hadromi ke Indonesia ini kurang lebih terhitung di dalam buku itu sebanyak 45.000 orang. Mengapa orang-orang Hadromi ini bermigrasi ke Indonesia? Alasan utama yang ditulis di dalam buku itu adalah bahwa di Hadromi ini terjadi beberapa paceklik. Paceklik itu adalah kemiskinan yang sangat akut. Ada banyak pencurian, ada banyak perampokan, ada banyak bandit yang beredar di sana, sehingga orang-orang Hadromi ini banyak dilanda kelaparan. Karena kelaparan lalu kemudian orang-orang Hadromi ini beremigrasi ke Indonesia. Di tahun 1920 ada 45.000 orang. Jumlah ini terus meningkat. Di tahun 1940 dicatat di dalam buku itu jumlahnya sangat signifikan peningkatannya, yaitu sekitar 80.000 orang. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Hadromi itu ketika mereka migrasi dari Hadromi ke Indonesia ini? Yang dilakukan antara lain adalah banyak di antara orang-orang Hadromi dicatat dalam buku itu di sini melakukan perdagangan. Ada juga di antara mereka yang melakukan praktek rentenir. Ada juga di antara mereka yang bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ada juga mereka yang bekerja di toko-toko lalu kemudian dia kumpulkan uangnya. Dari hasil pendapatan orang-orang Hadromi yang hidup di Indonesia ini, uang itu lalu kemudian dikirimkan ke kerabat-kerabat mereka yang ada di Hadromi. Tercatat di dalam buku itu ditulis di dalam dua bank, yaitu bank dari Belanda dan bank dari Inggris. Dua bank ini mencatat ada 70 juta gulden dikirimkan setiap bulan oleh orang-orang Hadromi ini ke buminya, yaitu bumi Hadramaut. Ingat, di dalam hal ini 70 juta gulden. 70 juta gulden ini mata uang Hindia Belanda. Ini saya perkirakan bahwa kayaknya di Hadromi mereka dilanda kemiskinan, bekerja di sini lalu kemudian mengirimkan uang ke kerabat mereka yang ada di Hadromi. Ini mirip seperti orang-orang TKW di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi orang-orang Hadromi ke sini itu sebetulnya niatnya mencari nafkah, di mana di Hadromi mereka tidak menemukan untuk menghidupi keluarganya. Ini lalu kemudian meningkat terus sampai kemudian Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, jumlah orang Hadromi ini meningkat terus. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa tidak tercatat data statistik yang pasti,
tapi jumlahnya sangat signifikan, yaitu sekitar 80 juta lebih, bahkan 100.000 lebih, maaf, 100.000 lebih. Lalu kemudian setelah Indonesia ini merdeka, orang-orang Hadromi ini lalu kemudian mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Ada di antara orang-orang Hadromi yang hijrah ke Indonesia ini lalu kemudian membawa gelar-gelar dari bumi Hadromi ke Indonesia. Gelar itu adalah Sayyid, dan mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah ini lalu membentuk sebuah organisasi. Organisasi itu namanya Baklawi atau Robitoh Alawiyah. Di kemudian hari ternyata orang-orang yang hijrah dari Hadramaut ke Indonesia ini relasinya di antara orang-orang Hadromi ini ternyata tidak harmonis. Ada orang-orang Hadromi yang tidak setuju dengan gelar Sayyid yang dibawa oleh Robitoh Alawiyah. Ini lalu kemudian membentuk satu organisasi yang disebut dengan Jamiatul Khair. Lalu kemudian di kemudian hari orang-orang Hadromi ini terus meningkatkan dakwahnya untuk kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah utusan, bahwa dirinya adalah nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluarkan narasi-narasi yang luar biasa mitologis. Ada ungkapan bahwa di hari-hari ini darah kami ada darah Rasulullah. Ada ungkapan juga dengan darah kami neraka itu bisa padam. Ada juga yang mengatakan bahwa karomah-karomah kami dengan karomah-karomah yang merupakan keturunan dari darah Rasulullah, kelak kemudian neraka itu bisa kami padamkan. Ini narasi-narasi yang luar biasa menipu orang Indonesia. Yang ini lalu kemudian yang menjadi korban adalah anak-anak dan orang-orang Indonesia. Dalam konteks deklarasi di malam hari ini, apa yang kemudian bisa saya wakili dari suara Sohibul Bait dalam hal ini yakni Mbah Yai Masrukin, kurang lebih bangga ketika deklarasi ini dilaksanakan. Setidaknya apa? Pertama, yaitu orang-orang yang mengaku dan menipu utusan Rasulullah ini bisa dicegah. Yang kedua, orang-orang pribumi yang mereka ini termakan dengan mitos-mitos yang hari ini dikembangkan oleh Baklawi, setidaknya itu bisa diselamatkan. Karena banyak orang-orang pribumi ini kemudian dibohongi oleh narasi mitologis tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan deklarasi di malam hari ini, merasa bangga dan bersyukur kelak kemudian hari semoga PWI dan LSI ini bisa berjalan lalu kemudian menyelamatkan anak-anak bangsa dari kebohongan-kebohongan yang dilaksanakan oleh Baklawi. Itu saja yang perlu saya ungkapkan.